Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ega Elvina Payung dengan NIM C0C01905. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi saya tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Pengertian biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang dibayar terlebih dahulu sebagai kewajiban pada periode bersangkutan sebelum perusahaan mengakui sebagai biaya pada periode yang akan datang. Biaya dibayar di muka belum dapat diakui sebagai biaya pada periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai masa manfaat atas biaya dibayar di muka tersebut. Jenis-jenis biaya dibayar di muka. Yang pertama ada biaya sewa dibayar muka atau prepaid rent. Itu terdapat 4 buah, yaitu pertama biaya sewa gedung kantor dibayar di muka, yang kedua biaya sewa kendaraan dibayar di muka, ketiga biaya sewa alat berat dibayar di muka, keempat biaya sewa mesin dibayar di muka. Lalu yang kedua ada biaya asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang ketiga biaya gaji dibayar di muka atau prepaid salaries. Yang keempat biaya bunga dibayar di muka atau prepaid interest. Yang kelima pajak penghasilan atau PPh dibayar di muka, yaitu terdapat 5 buah, yaitu yang pertama pajak penghasilan pasal 21 dibayar di muka, yang kedua pajak penghasilan pasal 22 dibayar di muka, yang ketiga pajak penghasilan pasal 23 dibayar di muka, yang keempat pajak penghasilan pasal 24 dibayar di muka, yang kelima pajak penghasilan pasal 25 dibayar di muka, yang keenam ada pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Dalam ilmu akuntansi, konsep pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan neraca atau pendekatan harta. Yang kedua ada pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum, yang pertama ada sewa atau membayar uang komersial sebelum menggunakannya. Yang kedua ada polis asuransi bisnis kecil. Yang ketiga ada peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. Yang keempat ada gaji atau kecuali jika Anda menunggak gaji. Yang kelima ada taksiran pajak. Yang keenam ada beberapa tagihan utilitas. Yang ketujuh ada beban bunga. Aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan. Pada dasarnya terdapat dua aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan, yakni PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Atas pembayaran biaya sewa tanah dan bangunan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dikali seluruh biaya sewa. Pihak penyewa pun wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ke pemilik tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan pemilik tanah dan bangunan wajib menerbitkan faktur pajak atas pungutan PPN 10% dikali seluruh biaya sewa atas transaksi sewa tersebut. Menghitung PPN sewa tanah dan bangunan, perusahaan yang menyewa suatu bangunan wajib menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, sedangkan perusahaan yang menyewakan bangunannya apabila yang bersangkutan PKP, maka wajib memungut PPN 10% dan menerbitkan faktur pajak. Pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 23 atau PPh 23 yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif PPN atas sewa kendaraan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang PPN, jasa sewa kendaraan terutang PPN dengan tarif sebesar 10%. Pada pasal 4A ayat 3 huruf J Undang-Undang PPN disebutkan bahwa jasa angkutan umum baik di darat maupun di air serta jasa angkutan udara dalam negeri tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
merupakan jasa yang tidak dikenai PPN dan diberi keterangan cukup jelas. Jenis jasa yang dikecualikan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yakni yang pertama, ada jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sudah diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN. Yang kedua, ketentuan barang, kriteria dan rincian barang atau jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pajak lainnya atas sewa kendaraan. Tarif PPh pasal 23 itu sendiri beragam tergantung dari objek pajaknya, yakni yang pertama ada tarif 15% dari jumlah bruto diperuntukkan atas dividen atau kecualian pembagian dividen kepada orang pribadi, dikenakan final, bunga dan royalti, dan hadiah atau penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua ada tarif 2% dari jumlah bruto diperuntukkan atas pertama, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang kedua imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi. Yang ketiga ada imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam PMK nomor 141-TMK.03/2015 dan efektif berlaku pada 24 Agustus 2005. Dan yang ketiga ada bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Cara menghitung PPN atas sewa kendaraan. Tarif sewa kendaraan berdasarkan PPh pasal 23 sebesar 2%, sedangkan tarif PPN sebesar 10%. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada materi kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.